Halo, Wabarakatuh. Waalaikumsalam Stain wa ala warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpin pembacaan doa pembelajaran pada pagi hari ini dengan ketua kelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran akidah akhlak ini, kita berdoa, kita niatkan pelajaran ini dari awal sampai akhir tidak ada kendala. Semoga saja apa yang Ibu kita sampaikan semoga bermanfaat kita nanti. Marilah kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan diharapkan untuk kawan semua ya. Terima kasih, karena lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran kasiron kepada Afwan yang telah memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu satu persatu. Bagi nama yang Ibu sebutkan, tolong jawab hadir dan menyalakan kamera ya. Afwan Nur Ihsan, Hadir Ibu. Ahmad Zaki Mubarok, Ahmad Zaki Mubarok, Hadir, Bu. Alif Zakwan Nurul Irwan, Hadir. Anissa Novianti. Anissa Novianti belum hadir. Davi Syazada Dias, Davi izin. Ini Hidayatul Laili. Hadir, Bu. Anissa Novianti hadir, Bu. Dila Fiana. Dila hadir, Bu. Iya, baik. Dila pakai akun siapa ya? Astri ya, Dila ya, benar ya? Iya, itu akun Mama. Oh iya, baik Dila. Dita Nada Khailila Putri. Dita Nada Khailila Putri. Eva Nur Hidayati. Hadir, Bu. Farahia Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Irfan Budi Prayoga. Irfan Budi Prayoga. Marendra Rengga Betara. Belum hadir, tolong Afwan diinfokan ya teman-teman yang belum hadir ya. Marwa Mu'arifah. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah belum hadir. Muhammad Faik Hakam. Hadir, Bu. Muhammad Hanif Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Raka Syandana. Raka Syandana belum hadir ya. Muhammad Sirozul Huda. Hadir, Bu. Muhammad Syarif Hidayatullah. Syarif. Maaf Ibu. Maaf Ibu, itu Marendra hadir, Bu. Iya, sudah Ibu baca. Mic-nya dia Bermasalah mic-nya ya. Iya, baik. Ibu lanjut ya. Syarif Hidayatullah belum hadir ya. Nadine Permata Kusuma. Hadir, Bu. Najma Zahira. Hadir, Bu. Noval Alta Fauzi. Oh ya, Bu. Noval Alta Fauzi. Noval Fadila Rabani. Fadila Rabani sudah hadir.
Naila Cika Fadila, Hadir, Bu. Nur Hamidah, Hadir, Bu. Nabila Tiara Nasyalika, Hadir, Bu. Putri Irene Rahmawati, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kakak Aditya Rahmadani, Hadir, Bu. Salsabila Safia. Salsabila Safia sudah hadir. Hadir, Bu. Sarah Khairun Nisa. Sarah Khairun Nisa. Septiani Wadatul Ummah. Hadir, Bu. Sofi Fatin. Sofi Fatin. Hadir, Bu. Sulaiman Rizky Hadir, Bu. Syahbani. Sulaiman. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tuentrita Agustin Fatima. Tuentri. Zahra Aulia. Hadir, Bu. Zahra Widya Stuti. Hadir, Bu. Ya, baik. Ibu ulang sekali lagi ya untuk anak-anak yang baru hadir. Irfan Budi Prayoga sudah hadir? Irfan Budi Prayoga sudah hadir, Irfan? Belum hadir ya. Miftahul Jannah sudah hadir? Sudah, Bu. Muhammad Raka Chandana sudah hadir? Muhammad Syarif Hidayatullah sudah hadir? Syarif? Naufal Fadila Rabbani sudah hadir? Hadir, Bu. Tuentrita Agustin sudah hadir? Baik. Ketua kelas tolong diinfokan ya bagi teman-teman yang belum hadir agar segera memasuki ruang pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Iya, Bu. alangkah baiknya dirapikan terlebih dahulu atribut sekolahnya, pecinya, bajunya, seragamnya. Jangan ada yang fokus ke media yang lain selain alat media yang kita sedang pakai dalam KBM pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya minggu lalu kita telah melakukan PH2 ya mengenai sifat wajib Allah dan sifat jais Allah. Untuk pagi hari ini kita akan memasuki bab 3 yaitu bab yang membahas tentang menganalisis hakikat syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Baik, untuk kelompok 4 apakah sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan. Baik, jika kelompok 4 sudah siap. Kelompok 4 masih membahas tentang sifat jais Allah ya? Iya, Bu. Baik. Silakan dimulai presentasinya. Dan untuk anak-anak yang silakan disimak ketika anak sedang berpresentasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan menganalisis sifat jais dan mustahil. Yang mana anggota kelompok 4 yaitu Pradia Kirana Syalika, Putri Irene Rahmawati, Salsabila Safia, Naila Cika Fadila, Zahra Aulia, dan Nur Hamidah. Pengertian sifat jais dan mustahil. Pengertian sifat jais adalah sifat yang mungkin dimiliki Allah dan juga mungkin tidak dimiliki oleh Allah. Pengertian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat jais dan mustahil. Sifat jais terbagi menjadi 3 contoh. Jika Allah menghendaki, kita bisa saja sakit atau sehat. Jika Allah menghendaki, tidak tinggal di bumi yang tidak dialami sekarang. Jika Allah menghendak, bisa saja di daerah tertentu tidak turun hujan. Lanjut, Nay. Contoh sifat mustahil ada 4. 1. Al-Khizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. 2.
al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. 3. Al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. 4. Al-baladah, yakni mustahil Rasul itu bodoh. Dalil sifat jaiz terdapat pada Quran surah Al-Qasas ayat 28. Lanjut, Nay. Warabbuka yahlaqu ma yasha ayah taru makana lahumul yahratu subhanallah wa ta'ala ama yasrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Macam-macam sifat mustahil. 1. Adam, yang artinya tiada. Sifat mustahil Allah SWT yang pertama adalah Adam, yang berarti tiada. Sifat ini ditunjukkan oleh dalil nakli yang berbunyi, Allah lah yang meninggalkan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Yang kedua ada hudus, yang artinya ada yang mendahului. Arti hudus adalah ada yang mendahului dan dibuktikan pada surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga ada fana, artinya mustahil. Fana artinya ialah musnah, menjadi salah satu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia tidak akan mungkin musnah. Berikut dalil yang menjelaskan terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Arti dari surah Ar-Rahman yaitu, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka sesi tanya jawab untuk kelompok 4. Mau nanya dong. Aku mau nanya. Boleh tidak? Nama saya Fadlan Lorenza dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba jelasin lebih rinci apa itu sifat jaiz bagi Allah. Afwan tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afwan. Jelaskan secara rinci arti sifat jaiz Allah. Jaiz artinya boleh, maka dengan kekuatannya Allah berkehendak apapun yang menurut akal boleh ada atau tidak boleh ada. Jadi sifat jaiz bagi Allah yaitu sifat yang boleh ada atau tidak ada.
boleh pasti atau boleh tidak pasti, boleh melakukan atau boleh tidak melakukan sesuatu pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Nay. Ya, silakan. Silakan anak-anak yang ingin bertanya karena masih banyak sekali ya waktu untuk kalian bertanya ya. Ya, silakan untuk anak I1 yang ingin bertanya, masih terdapat sesi tanya jawab ya. Tanya aja yang mau nanya. Ya, baik. Ditunggu, ayo yang ingin bertanya. Tunggu aku kelas. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tanya Ya, aja jangan malu-malu. sambil menunggu yang ingin bertanya ya di ini ya. Ibu tunggu ya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi selain sifat wajib dan sifat mustahil, bahwasanya umat muslim itu juga perlu mengimani sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat jaiz secara sederhana memiliki arti boleh. Terus telah dijelaskan oleh Syekh Takhir Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Al-Islamiyah, menjelaskan bahwasanya makna dari sifat jaiz itu ialah menurut beliau sifat jaiz adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya untuk ringkasan sedikit mengenai apa itu sifat jaiz. Ya, silakan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Untuk anak-anak yang ingin bertanya dipersilakan, jangan malu-malu. Apabila tidak mengerti atau belum memahami, silakan ditanyakan kembali. Silakan. Ya, Cepat aja. tidak usah malu-malu ya. Ayo, silakan yang ingin bertanya biar KBM pada hari ini terlihat menjadi aktif ya. Silakan yang ingin bertanya. Sudah jelas belum PPT yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi? I1, apakah sudah Ibu. jelas? Ya, Sudah jelas, Bu. ya. Sudah, Ibu. Ya, jika sudah jelas, silakan yang ingin bertanya. Banyak sekali ya apabila kalian ingin mengetahui mengenai sifat jaiz lebih jauh, banyak sekali pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Ayo, silakan yang ingin ditanyakan. Baru Afwan yang menanya ya. Tanya aja jangan malu-malu. Gak usah malu-malu. Kalau mau nanya, Silakan. Di forum KBM kita belajar sama-sama semuanya ya. Tidak usah malu-malu. Silakan. jangan malu-malu kalau mau tanya. Aku dong pengen nanya. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Raka Idi Almadani dari kelompok 7. Ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri orang beriman kepada sifat Allah? Terima kasih.
Ciri-ciri orang beriman kepada sifat Allah, contohnya satu, hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah. Yang ketiga, berusaha dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas menyandang sombong. Yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah. Gimana Raka? Masih kurang jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Naila atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Raka yang sudah bertanya. Bagaimana Raka, puas dengan jawaban yang diberikan? Alhamdulillah sudah puas, Bu. Ya, silakan yang ingin bertanya kembali. Jadikan forum pembelajaran itu aktif ya untuk kalian. Dan jangan jadikan sekolah offline ini menjadi hambatan untuk kalian mencari ilmu ya. Saya Bu dari kelompok 1, Dila Friari Yolanda. Iya, silakan Dila. Sebutkan 3 jenis sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Iya, silakan. Naila, di sini kan kamu terdapat anak-anak yang lain, kelompok 4. Jangan hanya kamu yang menjawab ya. Bagi-bagi ke yang lain, bagi-bagi tugas biar semuanya bisa menjawab, bisa aktif dalam forum pembelajaran. Iya, Bu. Silakan, ayo. Terdapat Nur Hamida, Pradia, Putri Irene, Salsabila Safia, Zara Aulia ya di kelompok 4 ya. Ya, silakan. Dipersilakan untuk kelompok 4 jika sudah mendapatkan jawaban dari temannya, dipersilakan untuk menjawab. Biar tidak hanya membuang-buang waktu saja diam-diam seperti ini di dalam forum ya. Jadi sifat-sifat mustahil itu ada akizid, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Terus ada akiana juga, itu mustahil Rasul itu khianat. Terus ada kitman, mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Terus ada mudah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Ya, terus ada lagi? Sudah Bu. Ya, jadi bukan jelaskan lagi bahwasannya Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang ada di dunia ini. Karena Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Allah itu memiliki 3 kelompok sifat. Yang pertama itu terdapat kelompok sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais yang sedang kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya sifat jais itu bahwasanya sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena salah satu sifat wajib bagi Allah adalah bako yang artinya kekal ya, seperti yang telah kita pelajari ya. Benar ya anak-anak ya? Benar Ibu. Benar Bu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal selama-lamanya, abadi dan tidak akan pernah ada akhirnya. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat yang tidak akan mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu sifat mustahil Allah itu adalah Adam. Dan Adam itu mempunyai arti tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan akan selamanya ada. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas mengenai sifat jais?
Insyaallah ngerti. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. baik. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan melalui PPT yang telah Ibu buat. Tolong diperhatikan dan disimak ya. Ibu harap kalian menyimak dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya, karena ilmunya juga sangat bermanfaat untuk kalian pelajari. Bagaimana, sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, tolong disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada yang tidur, tidak ada yang memerhatikan yang lain selain pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sifat jais Allah Subhanahu wa taala pada kelas 10 akidah akhlak. Yaitu pengertiannya bahwasanya sifat jais Allah Subhanahu wa taala, sifat jais Allah itu hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkini au tarkuhu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu tanpa ada paksaan. Sebab ia memiliki sifat kudrat yang artinya berkuasa dan sifat iroda yang artinya berkehendak. Maka dianjurkanlah, boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya pengertian dari sifat jais Allah, anak-anak ya. Ya, Bu. Anak-anak. Ya, jadi Allah memiliki hanya ada satu sifat, yaitu yang berbunyi apa, anak-anak? Yakni fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu. Iya, Fi'lu benar. kulli mumkinin aw tarkuhu. Iya, benar. Baik, next. Sifat jais ini terdapat di dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas, ayat 68. Silakan Ibu ingin mendengar suara anak-anak yang bagus ini ya. Silakan untuk Afwan tolong dibacakan ayat beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia hendaki dan memilihnya. Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Iya, syukran katsiran Afwan, telah dibacakannya surat Al-Qasas ayat 68. Bahwasanya sifat wajib itu telah jelas ya, bahwa terdapat di dalam Al-Quran ya. Di Quran Surat Al-Qasas ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Iya, jadi Allah telah menetapkan sifat jais itu terdapat di dalam Al-Quran, di Quran Al-Qasas ayat 68. Silakan anak-anak lihat ya. Baik, untuk selanjutnya. Dan Allah juga telah menciptakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti sangat bermanfaat di dunia ini. Dan semua itu juga terdapat di Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, silakan, karena tadi kan untuk laki-laki sudah diwakili oleh Afwan, silakan untuk perempuan dibacakan oleh Pradia. Pradia ada Pradia? Pradia hadir? Pradia? Pradia hadir? Baik, jika Pradia belum hadir, silakan untuk Miftahul Jannah dibacakan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 beserta artinya. Miftahul Jannah hadir, Afwan? Di sini dia hadir.
Di sini dia Ya, hadir, Bu. silakan Miftahul Jannah. Miftah. Jika di sesi tanya jawab kalian tidak ada yang bertanya, maka jika Ibu membuka PPT dan menjelaskan, kalian harus ada ya ketika Ibu panggil namanya karena Ibu ingin tahu apakah kalian hadir dalam pembelajaran atau tidak. Silakan Miftahul Jannah. Bu, mohon maaf Bu, Miftahul Jannah jaringannya nge-lag Bu. Ya sudah baik. Untuk Naufal Fadila Rabani hadir, Naufal. Hadir, Bu. Iya, Naufal silakan tolong dibacakan Quran Kameranya dibuka Novel. 10 dan Kenapa, 190. Tolong dibacakan ayat Quran surat Al Imran ayat 190 hingga 191 beserta artinya. Pakai taus, Bu. Iya, boleh. Kameranya apa? On-onin. Basmalah aja ya, Bu. Iya, Naufal. Silakan. Silakan disimak ya untuk anak-anak yang lain. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari lil ayatil ulil albab. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Sadaqallahul azim. Ya, artinya Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 150 sampai 191. iya, baik. Sangat bagus ya Novel ya membacakannya. Dilancarkan kembali ya Novel ya. Iya, Bu. Qurannya ya. Deg-degan saya, Bu. Iya. Iya, syukran kasihlah Novel dan Afwan yang telah membacakan ayat Quran yang Ya, bahasa terdapat. Ibu, bahasa. Baik, untuk selanjutnya. Ya, jadi di selanjutnya itu ialah terdapat contoh kita meyakini sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terdapat banyak ya, karena di sini Ibu meringkasnya menjadi 3 ya. Baik, contoh yang pertama itu ialah percaya bahwa rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas seorang hamba adalah berdoa, bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka insya Allah hamba tersebut akan menjadi kaya. Dan ia akan kaya dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah sudah berkehendak ingin membuat seorang hamba itu menjadi kaya, maka kehendak Allah itu akan menjadi kenyataan. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, kurang lebih ya contohnya ya. Iya, Bu. Nah, karena Allah telah menghendaki, dari situ Allah juga melihat nih bahwasanya seorang hamba itu bekerjanya dengan sungguh-sungguh, memiliki usaha yang sangat bagus dan berdoa selalu kepada Allah ya, seperti itu contohnya. Nah, baik, untuk contoh yang kedua itu ialah percaya bahwasanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya, tanpa kita bertemu atau berpacaran melihat orang itu tersebut, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa ia adalah jodoh kita,
Insya Allah jalan menuju jenjang yang lebih serius atau jenjang sebuah pernikahan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Balik lagi ke poin yang pertama. Jika Allah sudah berkehendak dan Allah akan mempermudah semuanya itu. Untuk contoh yang ketiga itu ialah percaya bahwasanya harta benda yang Allah titipkan itu hanyalah titipan semata ya atau sementara. Ketika yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menitipkan harta benda kepada kita dan mengambil harta benda titipannya, kita akan lebih ikhlas. Kita harus lebih ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya kesulitan. Jadi di penjelasan yang ketiga itu bahwasanya ketika Allah menitipkan kita sebuah harta di dunia seperti mobil mewah, rumah mewah, rezeki yang cukup. Nah, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya titipan itu hanya bersifat sementara dan apabila wallahu alam kita tidak tahu umur seperti apa sampai mana umur kita. Nah, Allah akan mencabut itu semua dan itu hanya dan kita semua itu hanya semua yang kita semua itu di dunia itu hanya titipan. Jadi semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya anak-anak yang mengenai contohnya ya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Sudah, Bu. sudah. Udah, Bu. Ya, sudah paham ya mengenai sifat jais Allah dan contoh-contohnya itu seperti apa ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya. Baik. Untuk selanjutnya itu terdapat sebuah kesimpulan dari sifat jais Allah. Bahwasanya sifat jais Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimiliki atau mungkin saja tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sifat jais Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang boleh saja dilakukan atau boleh saja ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais Allah Subhanahu wa taala yakni terlepasnya dari sebuah kewajiban apapun dari sebab segala sesuatu yang telah terjadi atas sebuah kehendaknya. Jadi semata-mata dan bukan karena adanya paksaan dari apapun atau siapapun. Mengenai sifat jais Allah, apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya, baik. Jika sudah paham semua, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking, yaitu ice breaking itu apa, Bu? Iya, jadi ice breaking itu sebuah games yang bersangkutan dengan pembelajaran yang sudah kita bahas ya. Tapi sebelum Ibu memulai ice breaking, apakah kalian sudah paham semua mengenai sifat jais Allah yang telah Ibu jelaskan? Sudah, Ibu. Sudah paham semua ya? Sudah, Ibu. Coba Ibu bertanya kepada satu orang untuk Ibu memastikan apakah sudah paham semua atau belum. Siap ya untuk satu orang ya. Siap, Ibu. Ya. Sambil kalian menunggu Ibu mengirim link untuk kalian bermain games akidah akhlak ya. Di quiz atau di mana, Bu? Ibu nanti kirim linknya melalui grup kelas Bu, ya. Maksudnya di Quizit atau di Kahoot, Bu? Itu kan, Bu, game. Nanti kalian juga akan tahu ya gamesnya berupa apa ya. Iya, Bu. Baik, Ibu minta dijelaskan satu ya apabila kalian sudah menyimak dan sudah memahami. Silakan untuk Nadine Permata Kusuma. Apakah hadir Nadine? Hadir, Bu. Iya, silakan Nadine dijelaskan sedikit mengenai yang kamu pahami. Jadi sifat jais itu adalah sifat Allah yang boleh ada maupun tidak ada. Sifat jais Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Contoh sifat jais adalah yang pertama rezeki sudah diatur Allah, yang kedua jodoh adalah urusan Allah, dan yang ketiga harta benda adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, terus? Udah, Bu. Ya, benar ya, seperti yang dijelaskan oleh Nadine ya. Pengertian beserta contoh-contohnya ya. Untuk anak-anak lain,
Bisa mungkin dipelajari kembali di dalam buku paket yang telah diberikan ya, terdapat di sana juga ya mengenai sifat-sifat Allah ya. Ya, sambil menunggu ya. Coba kan tadi sudah dari anak perempuan, coba anak laki-laki untuk menjelaskan ya mengenai sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Baik, Muhammad Hanif Rahman hadir. Hanif Hanif Rahman. Ketika dipanggil namanya tidak ada yang menyahut. Kenapa? Ini Afwan. Kemana teman-teman kamu, Afwan? Mereka nggak pada ngomong, Bu. Yang ngomong cuma izin doang itu, Bu. Cuma yang izin doang yang ngomong ke saya. Gak usah ada yang malu di dalam pembelajaran ya. Jawab aja, jangan ada yang malu. Namanya juga belajar. Ya, sampai nunggu link ya. Coba silakan Hanif. Raka Aditya, hadir Raka Aditya. Kakak Aditya katanya lagi dipanggil sama orang tuanya, Bu. Disuruh gitu, Bu. Oh, Raka sedang dipanggil oleh orang tuanya. Syarif Hidayatullah, Syarif. Syarif jaringannya mati, Bu. Maksudnya wifi-nya, Bu. Wifi-nya lagi error. Oh, banyak sekali kendala ya. Dimaklumi saja ya ketika sedang pembelajaran seperti ini ya. Siapa yang hadir? Irfan Budi Prayoga sudah hadir belum, Irfan? Tadi hadir, Bu, orangnya, Bu. Iya, silakan. Silakan Irfan Budi Prayoga. Bagaimana Irfan? Ya baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menge-share ya linknya ya. Diharap semuanya untuk membuka ya. Baik, link sudah Ibu kirim melalui grup kelas. Silakan dibuka gamesnya dan dijawab dengan jawaban yang benar ya dan jawaban yang sesuai. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Ya, kalian bisa langsung memulai ya. Ya, silakan dimulai gamesnya. Sudah bisa dibuka gamesnya? Enggak, Bu. Ya, silakan dimainkan. Dijawab yang benar ya. Bagaimana? Sudah pada bermain? Apa sedang bermain? Kenapa pada off cam? Bisa Afwan, gamesnya Afwan. Bingung, Ibu, gerakannya gimana, Bu? Kenapa? Ya, silakan kalian bermain ini gamesnya gimana terlebih tuh? dahulu. Kenapa? Ini gimana main game? Iya, kamu jalankan. Kan situ terdapat pertanyaannya. Nah, kamu gerakan games tersebut ke jawaban yang benar. Seperti itu ya. Dan jika sudah bermain games, kamu kabarkan ibu dan kamu berikan pendapat di dalam grup ya bagaimana mengenai games tersebut. Ya, silakan untuk anak-anak yang lain, silakan bermain gamesnya terlebih dahulu.
Bisa, Afwan bisa. Raka bisa, Raka. Saya udah mati, Bu. Ibu mau nanya, Bu. Kenapa? Ya. Saya lagi bermain, Bu. Ini kok harusnya pemuridan tapi nggak ada jawabannya, Bu. Apa? Yang mana? Ada semua jawabannya di situ. Bu, ini nyawanya berapa, Bu? Ada nyawanya Lambat banget Bu sampai. gerakannya Bu. Gerakannya lambat. Susah jadinya. Nyawanya ada 3 ya, silakan main. Sisa 1, Bu, nyawanya, Bu. Pelan-pelan jalannya. Bagaimana yang lain? Mudah ya gamesnya ya. Belum, Bu. Berapa soal ini Bu? Saya mati, Berapa Bu. soal? Berapa soal ini Bu? Bisa lagi, Bu. Bisa doang saya bisa jawab, Bu. Tapi benar 4, kamu benar 4. 4 soal. Bu, saya 4 doang. Alhamdulillah. Pada asik banget main gamesnya ya. Iya, Bu. Keren, Bu. Keren. Soalnya banyak ya Bu ya? Kenapa? Soalnya banyak ya Bu ya? Gamesnya seru nggak? Insya Allah. Afan kayak masih main games nih. Ibu, Iya, kenapa? itu sekarang masuk nilai, Bu. Kamu iya. Kamu main aja gamesnya dulu. Gimana? Muter Udah terus, selesai Bu. sama gamesnya? Kenapa? Sudah selesai semua bermain gamesnya? Udah, Bu. Udah. Sudah. Sudah semua ya? Belum. Belum. Ada jawabannya ya Bu, Muridon Bu. Ada jawabannya. Bentar. Tuh. Mana? Oh iya. Ada semua jawabannya. Ah. Yang setengah kacau. Gimana? Sudah semua? Belum Ibu, belum. Aduh. Ya Allah, susah banget breaknya. Oh iya, iya. Ada sih. Sudah semua ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Kali salah mulu, Bu. Ada jawabannya. Gak mungkin Udah, Bu, nggak ada saya jawabannya. main 2 kali aja, Bu.
Yang lain udah selesai belum bermain gamesnya? Bentar Bu, dikit lagi. Ntar Bu, saya mati mulu. Pelan-pelan mainnya. Belum bisa ulang lagi, Bu. Ada jawabannya. Aduh. Bu, ini emang boleh ulang, Bu? Belum boleh ulang. Bu, 1 kali main doang. Terdapat 3 nama dalam 1 kali permainan. Sudah ya, sudah bermain semua ya? Udah Bu. Bu. Ya, baik. Jika sudah, bagaimana pendapat kalian mengenai game tersebut? Gimana? Terus. panik, Bu. Kok panik? Kenapa panik? Cuaca Yang musuhnya rusuh. Ada musuhnya, Bu. Kejar Kejar-kejaran, Bu. importer. Terus Kejar importer. nyawanya dikit banget. Iya, Bu. Saya betul 4 doang, Bu. Nanti bukan dia namanya. Kita sudah bermain gamesnya semua. Silakan diperhatikan kembali forum KBM-nya. Siapkan ya alatnya kembali. Karena kita sudah refreshing ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Ya baik, silakan disimak mengenai tugas akidah akhlak. Karena kita sudah ice breaking, berarti selanjutnya terdapat tugas. Sudah dilihat tugasnya? Bu, bener, Bu, bener. Udah di SS kok. Sudah? Sudah, Van? Belum, Bu. Belum di SS, Bu. Bener. Ya, silakan disimak terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah disimak ya. Ya, baik. Gimana? Ada yang ingin tanyakan kembali mengenai tugas? Atau kurang paham? Tugasnya dikumpulin di kelas, Bu. Sudah? Udah, Ya, Bu. baik. Baik, jika tugas-tugas yang telah diberikan, nanti guys, tadi kita sudah melakukan expecting melalui games dan semoga kalian terhibur ya. Jadi tidak ada yang tidak usah malu-malu ya, nanti saat ini malu-malu semua ini dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena dalam forum kan kita semua sama-sama belajar ya, sama-sama mencari ilmu ya. Baik, untuk selanjutnya silakan ketua kelas untuk dipimpin bacaan doanya. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan yang mendengarkan ya. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, terima kasih kepada Bu Ica, teman-teman dan ya yang telah memberikan pelajaran kepada kami. Semoga pelajaran Ibu Ica dan Ibu Ica sampaikan semoga bermanfaat di masa depan. Marilah kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca doa kafaratul majelis. Terima kasih, kurang lebih jauh maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ica, Ya, terakhir dikumpulinnya kapan? kumpulinnya nanti hari Jumat aja ya.